Selamat pagi, Amang dan Inang sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Berkatilah kami dalam perenungan ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amang dan Inang sekalian, ini adalah satu perintah baru, satu ketetapan baru yang kemudian digenapi di perjanjian baru. Di saat Yeremia menuliskan ini, kita tahu bahwa di masa itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang nabi atau orang yang diunjuk oleh Allah, yang diberikan ilham atau penglihatan atau nubuatan. Mereka lah yang akan memimpin dan mengarahkan bangsa Israel bergerak kemana dan menegur bangsa Israel jika mereka melakukan kesalahan. Dan ketika dalam teks ini kita melihat kenallah Tuhan, artinya pada masa itu memang seruan-seruan untuk mengenal Tuhan itu selalu diperdengungkan, disampaikan supaya orang menyadari bahwa dirinya itu tidak sendirian di dunia ini. Ada Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai, yang mengawasi kehidupannya. Maka setiap hal itu tidak luput dari hukuman, tidak luput dari bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang menyimpang dari ketetapannya. Namun di perjanjian baru, dengan hadirnya Yesus Kristus, Immanuel, lahir seorang bayi, menjadi sinar terang dan membuat setiap manusia tidak diperhitungkan lagi dosa-dosanya. Karena melalui kelahirannya kita tahu, kita punya keyakinan dosa kita telah diampuni, bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah berdiam, sudah diperbaharui, sudah bukan dibarui melainkan diperbaharui. Artinya kita sudah menerima kembali sesuatu hal yang tadinya rusak, hubungan manusia dengan Allah rusak, tapi sekarang tidak lagi. Kelahiran Yesus Kristus, Immanuel, itu menyatakan kepada kita bahwa apa yang harusnya kita kerjakan itu sudah diberikan kepada kita. Tuhan mengarahkan kita melalui Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Tuhan memberikan ilham, memberikan tuntunan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan mengarahkan kita untuk tahu kemana kita pergi. Di dalam pembacaan Alkitab, di dalam doa pribadi yang kita lakukan, Tuhan membimbing kita untuk menguasai diri sebagaimana yang disampaikan oleh buah-buah roh. Oleh karenanya, Amang dan Inang sekalian, marilah kita senantiasa untuk terus memegang firman Tuhan. Karena sesungguhnya siapapun kita, baik dari yang kecil sampai besar, sekalipun itu dia bayi, masih dalam didikan, bimbingan orang tua, Roh Allah ada dalam dirinya. Demikian juga kita tahu seiring bertumbuh, bertambah usia, maka semakin seseorang itu mengetahui Allah. Oleh karenanya, tekunlah mengerjakan keselamatan kita. Tekunlah melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amang dan Inang, kabar baik yang berikutnya dari teks ini adalah Tuhan telah mengampuni dosa kita. Ini menjadi satu penekanan yang tidak bisa dilepaskan, yang berurut begitu, dan setiap perkataan bahwa Immanuel, Allah beserta kita, sebenarnya di situ sudah ada pengampunan dosa, sudah ada satu ketetapan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia menerima berkat, dia menerima warisan yang diberikan Allah, dan dia layak disebut anak-anak Allah. Maka
Setiap hari perbaharuilah diri. Setiap hari marilah merenung dengan penyesalan diri, supaya Tuhan itu bisa kita lihat. Tuhan itu ada dekat dengan diri kita. Amin dan inang. Selamat menyambut Natal. Kita akan sampai ke masa Natal di minggu depan, dan juga Tuhan pasti akan memberkati kita, memberikan kita kekuatan dari semua permasalahan-permasalahan hidup kita. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Berkatilah kami dan bimbinglah kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sejak dari kecil sampai besar itu memiliki berkat Tuhan, dan Tuhan menyertai kami selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.